Nah, di mana-mana kita kalau uh, mau cari kerja, kalau saya sih mungkin karena kebetulan saya cewek gitu ya. Jadi sebelum menikah ataupun setelah menikah, kalau misalnya saya mau cari sebuah pekerjaan, biasanya tuh saya ada privilege untuk sedikit pilih-pilih. Karena kan saya nggak mesti yang, oh harus segera dapat kerja karena ini ada family yang harus dikasih makan. Jadi saya ada privilege untuk lihat dulu company-nya apa. Company-nya ini selain bagus, legit gitu ya, apakah dia itu juga share visi yang sama dengan saya gitu. Jadi nggak misalnya pasti ada beberapa perusahaan yang walaupun misalnya ada tawaran, ada kemungkinan besar saya tidak ambil mungkin karena saya melihat oh karena dia kayaknya perusahaan yang mungkin menjual produk yang tidak sesuai dengan visi saya atau misi saya seperti itu. Nah, tapi apakah dengan Atomi ini seperti kita bekerja kepada Atomi? Saya yakin sekali kita semua yang join di sini, enggak dong, saya bukan kerja buat Atomi gitu kan. Terus kalau bukan kerja buat Atomi, apa? Kita ini apakah partnernya gitu. Kalaupun partner, tentu kita juga mau partner yang bagus toh, ya, bukan yang abal-abal, bukan yang tipu-tipu gitu. Nah, saya percaya juga teman-teman yang di sini mau join, mau spare waktunya yang berharga yang seharusnya mungkin bisa di-spare buat family atau santai-santai ya, yang di Indo udah malam, pasti juga udah pernah tahu gitu atau udah diajak tapi juga apa gitu ya Atomi itu oh katanya gini katanya gitu saya pengen tahu lebih banyak. Nah ini memang kesempatan yang bagus. Nah sedikit background dari saya itu dari saya semalam mikir-mikir ya ternyata saya tuh dari kelas 4 SD itu gong pertama saya jualan atau bekerja. Dan ya ada on and off ya sampai saya masuk kuliah, tapi sejak masuk kuliah sampai sekarang boleh dikatakan saya selalu bekerja gitu. Nah, bekerja terus sampai saat ini apa yang dihasilkan ya puji Tuhan adalah gitu ya. Tapi apakah sudah mencapai seperti yang saya impikan, freedom yang saya bayang-bayangkan? Belum gitu. Makanya tiap kali kadang-kadang kalau ketemu teman ya, suka ada pembicaraan, aduh kepengen kita nih bikin usaha apa ya gitu, jualan apa ya gitu. Kayaknya kalau dapat penghasilan dari kerja aja ya segitu-segitu aja gitu ya. Terus apalagi terikat oleh waktu gitu. Jadi selalu kepikiran apa ya usaha yang apa kita jualan gitu loh, ambil barang dari Indonesia gitu ya. Atau aduh kalau impianku pengen buka coffee shop yang kecil yang mungil gitu. Tapi semua itu kan perlu modal gitu. Terus juga katakanlah mau gitu, atau misalnya teman-teman di Indo mungkin lebih gampang ya untuk membuka usaha, apalagi di masa seperti sekarang ini banyak sekali yang jual makanan kan ya, di masa pandemi bisa langsung segera jualan. Tapi tetap harus pergi beli bahan, harus uh, bikin fotonya, kemudian di-upload ke IG, nanti harus dimasak, harus di packaging, harus diantar atau pesan ojol seperti itu. Nah, jadi untuk membuka usaha, untuk mencari tambahan income, apalagi di sini tuh kayaknya sulit gitu, tapi selalu menjadi sebuah angan-angan. Tapi akhirnya setelah saya ketemu Atomi, saya sudah punya toko. Jadi ceritanya saya sudah punya toko. Bahkan saya sudah punya 300 karyawan yang di belakang saya yang membantu saya yang tidak saya bayar sepeser pun. Ya, dan toko saya buka 24 jam tanpa saya harus repot-repot untuk aduh saya foto dulu nih produk-produk saya upload gitu atau aduh nih websitenya gimana ini harus hire orang lagi untuk atau kalau nggak mau hire orang harus kerjain sendiri setengah mampus gitu ya. Saya pernah belajar bikin website aduh susah sekali gitu. Nah ini udah langsung ada toko saya udah langsung up 24 jam. Saya lagi masak, saya lagi mandiin anak saya, toko saya selalu buka gitu. Nah, apa ini Atomi? Apa ini ya? Kita harus cari tahu ini katanya bagus, katanya oh dari Korea, tapi kita mau tahu detailnya. Nah, saya mau sharing satu buah video tentang company Atomi, durasinya 5 menit kalau nggak salah ya. Kita akan lihat. Saya stop dulu sharing yang ini.
mudah-mudahan ini Volume-nya kayak mesti digedein gitu. Volume-nya, ya Tan. Volume-nya kayak mesti di full. Nggak kedengeran, nggak ada suara. ini sudah saya fullin, kalau nggak ada suaranya nggak apa-apa ya, lihat gambarnya nanti saya jelasin. Oh. Ini sudah saya polling soalnya. Udah full-in ya? Apa? Kecil kali. Apa saya coba saya yang share ya, Witan? Kenapa? Saya yang share aja ya, coba. Oke, boleh. Nah, saya stop dulu ya. Perusahaan yang merambah pasar dunia berlandaskan pada nilai-nilai yang dimilikinya. Perusahaan yang tumbuh dan berbagi bersama dengan konsumen. Kami adalah Atomy. Atomy yang terus tumbuh sejak didirikan pada tahun 2009 telah mencapai penjualan global sebanyak 15 triliun rupiah dan jumlah member mencapai 6 juta orang di tahun 2019. Upaya Atomy dalam mewujudkan kesuksesan pelanggan melampaui kebahagiaan pelanggan yang merupakan tujuan utama dari Atomy. Hari ini pun terus berlanjut. Dengan menyediakan produk berkualitas tinggi dan harga yang terjangkau, daya saing Atomy terletak pada inti dari distribusi. Upaya demi mencapai kualitas mutlak dan harga mutlak. Nilai-nilai inilah yang telah diperjuangkan oleh Atomy sejak awal. Produk Atomy seperti suplemen kesehatan, kecantikan, keseharian, makanan, mode, peralatan rumah tangga, dan lain-lain memiliki filosofi produk kualitas mutlak dan harga mutlak. Berkat filosofi ini, Atomy telah dipercaya dan digunakan oleh para konsumen sebagai kurator konsumen. Emohim, yang akumulasi penjualannya mencapai 10 triliun rupiah dan telah mempertahankan posisi nomor 1 selama 5 tahun berturut-turut di antara produk di industri sejenis. Absolute Cell Active Skincare juga telah menjadi produk populer. Dengan akumulasi penjualan setiap tahunnya mencapai lebih dari 1 triliun rupiah sejak diluncurkan. The Fame, yang diperbarui menggunakan bahan dan teknologi Atomy yang telah ditingkatkan, juga disukai oleh konsumen karena memenuhi filosofi produk dari Atomy. Diawali dengan pembukaan Atomy Amerika di tahun 2010, dilanjutkan dengan Asia, Amerika Selatan, Oseania, Eropa, dan lain-lain, Atomy telah menjadi perusahaan global dengan 13 cabang di berbagai negara dan 6 juta member di seluruh dunia. Atomy meraih $100 million Export Tower Award di tahun 2019 berkat pertumbuhan ekspor yang stabil tiap tahunnya. Selain itu, setiap tahunnya Atomy juga telah mengadakan lebih dari 2.000 seminar di seluruh dunia. Dalam platform komunikasi ini, partisipasi aktif dari member menunjukkan potensi dari Atomy. Atomy terus mempersiapkan pembukaan cabang di berbagai negara, seperti di pasar penjualan langsung terbesar Cina, India, Inggris, Jerman, Brazil, Kolombia, dan lain-lain. Menyediakan produk yang memenuhi kualitas mutlak dan harga mutlak di seluruh dunia dengan mendistribusikannya melalui jaringan global Atomy.
Atomy menerapkan strategi GSGS, Global Sourcing, Global Sales. Atomy Park berlokasi di kota Gyeongju, Provinsi Chungnam. Dirancang sesuai dengan budaya kerja Atomy yang unik, di mana timnya dibentuk secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan proyek. Atomy Park dirancang untuk memecah batas antara pekerjaan dan kehidupan sehari-hari untuk memaksimalkan kreativitas karyawan. Menjadi sarang untuk semua Atomians demi membantu kesuksesan pelanggan melalui kunjungan member Atomy dari seluruh dunia dan pelaksanaan workshop maupun seminar. Sukses sistem Atomy, yakni seminar yang diadakan langsung oleh perusahaan, memungkinkan siapa saja untuk bisa sukses terlepas dari kemampuan pribadi mereka, menjadi kekuatan pendorong di balik pertumbuhan Atomy. Atomy membangun budaya tumbuh bersama melalui berbagai dukungan tanpa batas kepada perusahaan mitra, seperti pembayaran tunai dalam waktu 1 minggu setelah pengiriman, dukungan dana operasional tanpa bunga, penyediaan sistem pengendalian mutu, dan lain-lain untuk membantu perusahaan mitra agar mereka dapat fokus pada kualitas produk. Berbagi merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan. Dalam rangka berkontribusi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, Atomy sebagai perusahaan mempraktikkan budaya berbagi bersama dengan karyawan, perusahaan mitra, dan member. Cabang global bergabung menjadi satu, mempraktikkan budaya berbagi di tempat yang membutuhkan di seluruh dunia demi mewujudkan kebahagiaan semua orang. Perusahaan yang menjaga prinsip dan membangun budaya distribusi yang baru. Perusahaan yang dipercaya oleh warga dunia seiring dengan perkembangannya ke pasar global. Perusahaan yang memimpikan kesuksesan pelanggan melampaui kebahagiaan pelanggan. Perusahaan yang menghargai semangat. We are proud, Atomy. Oh. Ya, saya balikan ke Yutan. Oke, thank you. Iya. Nah, ini tadi basically sudah kita dengar di videonya yang jelas ya dari awal. Jadi yang digambar ini yang tadi juga orangnya sering muncul di video ini adalah Han Gil Park. Dia adalah pendiri dari Atomy. Dan Atomy itu dari 2009. Jadi basically udah 10 tahun lebih sedikit. Terus juga udah dibilang tadi revenue-nya di 2019 ya, udah 1.3 million. Terus ini member 2019 itu 6 juta. Tapi kalau kita cek ke webnya Atomy yang Korea ya, yang mestinya paling update, itu sekarang udah 10 juta loh. Karena dari China udah open, ya kan? Nah, tahu sendiri di China itu manusianya ada berapa juta ya, jadi udah 10 juta. Dan ini juga seperti saya bilang, Atomy sendiri ada karyawannya yang mengurus segala administrasi dan segalanya itu ada 300 karyawan global. Terus juga kita sudah available di 14 negara. Jadi yang toko yang saya bilang tadi itu, toko saya itu available 14 negara, ya luar biasa. Terus produknya saat ini memang di Sakyang Korea yang paling lengkap. Mereka in total sudah ada 400 produk dan menurut si Pak Han Gil ini targetnya memang adalah sebanyak mungkin kebutuhan produk sehari-hari yang kita pakai dia akan usahakan untuk available di Atomy. Dan itu berarti barang dagangan di toko saya juga semakin banyak. Kalau barang yang saya jual semakin banyak, ya barang yang bisa saya pakai banyak, itu juga akan menjadi keuntungan bagi kita sebagai membernya. Dan ya, ini pusatnya di Korea Selatan. Oke, di awal video tadi dikatakan bahwa Atomy itu selalu mengutamakan prinsip, ya. Itu yang mereka pegang terus untuk keep ini company untuk longer, nggak yang company yang hype aja di awal-awal 1 tahun atau ya katakan sekarang 10 tahun kemudian nanti loyo, enggak. Ada prinsip-prinsip yang mereka pegang teguh gitu untuk supaya perusahaan ini
terus, nggak hanya 10 tahun atau 10 tahun lagi kemudian enggak, tapi bisa last longer 100 tahun bahkan selama mungkin gitu. Nanti ada teman lain yang akan share tentang compensation. Kalian bisa tahu compensation-nya itu berlaku sampai ke 3 generasi. Jadi ke saya, ke anak saya, dan ke cucu saya. Jadi kita bukan kita berharap ya, memang company ini tujuannya adalah lama sekali untuk bertahan gitu. Nah, 2 prinsip utama yang saya searching ya, yang saya dapat adalah satu, prinsip distribusi, yang kedua adalah prinsip bisnis. Prinsip distribusi ini adalah kualitas yang absolut, harga yang absolut, menciptakan sebuah produk yang absolut. Nah, kita udah sering dengar, Atomy itu selalu identik dengan kata absolut. Nanti saya akan jelaskan lebih detail ya, apa maksudnya sih kualitas absolut dan harga absolut itu, dan juga yang kedua adalah prinsip bisnis. Mereka tuh mengutamakan kejujuran dan kebaikan dalam melakukan aktivitas Atomy ini, yang which is saya tuh suka banget gitu. Maksud saya, seperti saya mention di awal itu, saya pengen, karena kalau saya kerja itu ya, atau saya melakukan sesuatu tuh saya sepenuh hati gitu, nggak bisa setengah-setengah. Jadi saya kalau dengar orang misalnya, oh dia komplain tempat kerjanya gini-gini, maksud saya kalau sudah tidak suka baik dengan pekerjaannya maupun secara company keseluruhan, harusnya mundur gitu atau apa. Jangan kamu komplain tapi kamu di situ terus, pasti kan something wrong, kamu cari tahu. Nah, makanya sebelum masuk ke sebuah partnership atau masuk ke sebuah komitmen, kita harus tahu bahwa kita punya misi yang sama gitu. Dan Atomy ini mengutamakan kejujuran, kebaikan, dan sharing gitu. Kita tidak mau tuh akan sharing gitu ketika kita di dalam Atomy, yang saya suka sekali gitu. Nah, ini yang di foto ini adalah Atomy Pak, yang di Korea ya, katanya juga belum terlalu lama ini komplit jadinya. Nah, suatu hari kita nanti akan ke sini ya. Oke. Ini yang tadi ya, absolute product yang kualitasnya oke, harganya pun oke. Nah, bukan sekedar begitu aja, bukan, oh memang barangnya bagus kok, aku udah coba gitu ya, aku udah coba odolnya memang bagus gitu. Atau, harganya not bad lah gitu ya, tapi apa ini, apa? Absolute produk ini maksudnya apa? Jadi maksudnya adalah, dengan produk kualitas seperti yang Atomy ada itu, kita tidak akan menemukan produk dengan kualitas yang sama di pasaran dengan brand yang lain dengan harga yang ditawarkan oleh Atomy. Sedangkan absolute price, maksudnya dengan harga yang Atomy pasang, ya, kita tidak akan menemukan produk lain dengan harga yang sama, tapi kualitasnya sebagus Atomy. Nah, itu yang disebut dengan absolute product. Jadi baik harganya maupun kualitas barangnya itu tidak ada yang bisa match gitu. Kalau kalian buka websitenya, mungkin ada ketemu kayak 1-2 produk yang, aduh ini mah mahal, siapa bilang sih, katanya Atomy harganya bagus, enggak ini kayaknya mahal gitu. Nah, sebelum jump to conclusion kalau harganya mahal, coba diteliti dulu baik secara kuantitinya, bahannya, apakah kita sudah meng-compare produknya Atomy itu dengan produk dengan kualitas yang sama gitu. Nah, saya maupun Mike, kita juga sudah 1-2 kali gitu ya, kalau saya ketemu yang agak gimana, saya tanya dia gitu ya. Nanti kita compare dan benar gitu loh, dengan kualitas yang sama itu, ternyata harganya Atomy itu sangat affordable gitu. Makanya mereka berani mengatakan mereka punya strategi mass-stick gitu. Mass itu dari kata mass ya, banyak gitu, taste-nya itu dari prestige. Jadi untuk barang kualitas tinggi yang bagus, keseringannya apa? Harganya tuh mahal banget gitu. Dan hanya segelintir orang yang benar-benar punya financial freedom yang bisa pakai barang itu. Nah, Pak Hanggil ini, dia udah lama terjun di direct selling juga ya, dan dia punya pengalaman pribadi dengan Hemohim gitu. Nanti akan diceritakan lebih jelas ya tentang Hemohim itu. Dan harganya mahal sekali waktu itu. Hanya orang kaya yang bisa menikmati, padahal itu barang bagus gitu, bisa menolong banyak orang. Jadi dia pikirkan bagaimana caranya, ya udah kita bikin banyak, akhirnya menekan cost gitu ya, dan banyak sekali biaya-biaya konvensional bisnis seperti iklan lah, packaging yang aduhai lah, itu di-cut semua, sehingga harganya bisa betul-betul dibuat murah dan dibikin banyak, akhirnya
produk yang berkualitas tinggi ini bisa dinikmati oleh sebanyak mungkin orang. Nah, itu targetnya. Itu salah satu prinsip yang dipegang teguh oleh Atomy. Jadi ketika mereka mencari partner, itu yang akan mereka kejar terus. Kita cari barang yang dibutuhkan oleh banyak orang, kita bikin produk itu sebagus mungkin, tapi kita usahakan harganya serendah mungkin supaya semakin banyak orang yang bisa menikmati. Itu yang dimaksud di Atomy ini absolute price, absolute quality. Nah, ini adalah partner-partnernya Atomy ya. Partner di sini dalam artian yang mereka dapetin barangnya gitu. Nah, Atomy ini kan bukan perusahaan yang memproduksi. Mereka itu adalah distributor. Jadi mencari perusahaan, biasanya sih kayaknya mereka idenya dari apa nih produk yang sehari-hari dipakai oleh banyak orang. Ketika sudah ketemu produknya apa, kemudian mereka search mana perusahaan-perusahaan yang sudah membuat produk itu. Mereka akan pelajari apakah perusahaan itu juga share visi misi yang sama, punya kejujuran yang sama. Dia akan cari tahu. Begitu sudah dapat partner yang share visi misi yang sama, mereka akan bekerja sama untuk saling membantu. Ya, atau ini yang satu lagi yang saya suka itu dia benar-benar membantu partnernya. Dengan cara apa? Satu yang paling jelas, selalu membayar partnernya itu tepat waktu. Bahkan katanya 1 minggu setelah barang di delivery. Jadi biasanya kan kita tahu ya bisa 3 bulan, bisa kita pending itu gitu ya bayar ke partner. Tapi Atomy 1 minggu begitu di deliver, mereka bayar cash. Dan kalau partnernya ini kedodoran dalam artian, waduh ternyata mesti produksi banyak sekali. Mereka bantu secara finansial untuk mungkin memperbesar pabriknya atau apa. Nah ini saya dapat tahunya dari video mie kentang ya. Perusahaan mie kentang yang membuat mie kentang buat Atomy ini dia share gitu. Atomy membantu mereka waktu pabriknya itu kebakaran gitu ya. Jadi nggak yang pabrik lu kebakaran nih, jadi lu nggak bisa produksi lagi. Oke, bye gitu ya. Karena ini gue udah mau ngejar profit nih, nggak bisa kalau pabrik lu kebakaran kan ya. Ya udahlah, bye, gue cari arah. Ternyata nggak ditunggu. Hampir 1 tahun atau berapa bulan gitu, ditunggu benar-benar dan disupport secara finansial untuk bahkan pabriknya yang tadinya mungkin segini dibikin lebih gede supaya bisa memproduksi lebih banyak. Dan si Atomy ini menunggu gitu, nggak ditinggal ini partner. Jadi dibantu. Jadi waktu saya lihat itu saya terharu sekali gitu. Maksudnya jarang-jarang kan ada yang begitu. Karena biasanya perusahaan itu money oriented, profit gitu. Waktu adalah uang gitu. Nah di gambar slide yang saya kasih ini adalah Colmar Korea plus Carry. Jadi kalau misalnya kita yang apa Atomy itu apa gitu ya. Tapi kalau kita udah lihat Colmar Korea ini atau Carry, ini bukan perusahaan abal-abal gitu. Nah, Colmar ini adalah perusahaan OEM atau ODM kosmetik untuk high brand gitu. Nah, kalau teman-teman yang nggak familiar, OEM itu apa, ODM itu apa, nah, tapi mungkin pernah dengar sama dengan saya dulu pernah kerja di perusahaan komputer ya. Jadi dan brand lokal Indonesia. Nah, orang kan pandang sebelah mata ya, karena mereka maunya ini dong, Toshiba dong, Lenovo dong, ya, atau sekurang-kurangnya Acer gitu. Brand lu apa sih gitu kan, brand Indonesia. Padahal mereka nggak tahu behind the story, kita juga ngambil barangnya tuh di OEM yang sama gitu loh. Karena OEM part-part komputer di dunia itu semuanya tuh dibikin di sono gitu. Jadi semuanya ambil di situ. Jadi kalau begitu di assemble, terus dikasih brand, jadilah brand itu. Padahal mungkin paknya sama dengan brand yang bagus itu. Nah, sama dengan si Colmar Korea, begitu mereka membuat sebuah kosmetik, mau brand apa nih yang high end, itu semuanya 40% produksi seluruh dunia itu ambilnya dari si Colmar. Sedangkan Carry ini apa? Carry ini adalah Korean Atomic Energy Institute gitu. Mereka banyak melakukan research ya, R&D-nya bagus sekali. Nah, 2 perusahaan ini kombinasi atau kawin menjadi satu, menjadi Colmar B&H. Nah, Colmar B&H ini adalah perusahaan yang membuat at least dua produk unggulannya Atomy, yaitu Hemohim dan juga skincare set-nya. Jadi bayangkan ya, maksudnya ini bukan lembaga yang abal-abal yang baru 1-2 tahun membuat produk yang mereka memang good di bidang itu, tapi mereka yang sudah lama dan ini join together
bekerja sama dengan Atomy, akhirnya kita yang mendapat keuntungan bisa menikmati. Dan juga ada brand-brand lain juga yang terlihat ya di sini, yang juga saya mention. Nah, ini cepat aja, kita tahu ya kalau bisnis seperti Atomy ini tentu tidak ada biaya marketing yang di-spend oleh perusahaan, karena dari kita-kita lah yang sudah menikmati betapa bagusnya, betapa baiknya produknya, kita share ke teman-teman kita, ke keluarga kita. Jadi tidak ada biaya marketing atau iklan gitu ya. Distribusinya juga di-cut. Kita ada di level 1, which is dari pabrik, Atomy langsung ke kita pemakai. Nggak berlayer-layer yang kemudian bocor di mana-mana, akhirnya harga menjadi tinggi. Nggak, ini langsung dari pabrik Atomy langsung ke kita. Makanya harganya itu bisa absolut murah itu seperti itu. Oke, nah tadi kan prinsip ya. Nah tentu sebuah perusahaan itu punya goal. Apa sih goal dari si Atomy ini? At least tuh ada 3. 1, customer success. Ini saya sengaja pakai bahasa Inggris karena waktu saya coba terjemahin ke Indonesia agak-agak canggung gitu. Jadi maaf ya. 1, customer success. 2, distribution hub atau center. Kemudian 3, menjadi top notch company. Jadi goalnya, visi ke depannya itu adalah 3 hal ini. Nah, apa sih 3 hal ini dan apa sih efeknya ke gue gitu ya? Ini saya jelasin. Yang pertama, yang customer success itu, jadi Atomy that realize customer success beyond customer satisfaction. Jadi Atomy itu tahu, sadar, dan dia targetnya adalah customer-nya, which is juga kita-kita sebagai pemakainya itu, dia nggak mau berhenti sekedar, oh customer gue puas kok dengan produk gue, that's it. Thank you ya, sudah beli produk saya, kamu puas kan? Udah, bye. Enggak, dia nggak stop sampai di situ seperti kalau kita pakai produk lain, oh saya bisa ke Costco, saya ke Walmart, saya ke Carrefour, saya ke Hero, saya beli apa, bagus sekali nih ya, misalnya apa gitu bisa menolong saya. Terus saya ceritain ke teman saya, ini bagus kamu beli itu di Hero, aduh bagus sekali. That's it, si Hero ini juga rekam ya, sudah beli gitu ya, thank you gitu, udah that's it. Tapi di Atomy, kamu puas dengan produknya, dia mau membuat kamu juga sukses. Loh, gimana ya caranya? Nah, ini caranya. Untuk sukses, customer sukses ya, di Atomy ini. Nah, absolute product tadi kita sudah dengar dengan jelas gitu ya. Oke, saya sudah mengerti, berarti saya dapat produk yang kualitas tinggi dengan harga yang oke, saya upgrade. Ya, mungkin kalau dulu saya pakainya saya nggak begitu peduli soal chemical atau apa, tapi setelah saya pelajari Atomy, saya tahu produknya bagus, ya, herbal, terus harganya oke, kalaupun saya memang harus upgrade sedikit ya tidak apa-apa. Atau kalau memang sebelumnya saya sudah pakai, sudah hambur-hambur uang saya ke yang produk mahal, akhirnya saya bisa irit gitu ya. Nah, saya udah mantep nih di sini. Kemudian kamu sadari atau kamu tidak sadari, waktu kamu ulang lagi, membeli lagi gitu ya. Bahkan sebelum kamu ulang membeli, pertama kali kamu membeli, kamu sudah mendapat benefit untuk masuk ke dalam sistem yang membuat kita itu menjadi, si Atomy maunya kita itu sukses juga. Kenapa? Karena begitu beli kan kita dapat poin gitu ya. Apalagi kita belanja ulang lagi. Karena apa? Produk yang ditawarkan memang produk yang sehari-hari gitu loh. Kayak odol ya. Masa sih kalau nggak beli yang odol di Atomy, kemudian saya nggak sikat gigi, saya nggak beli odol, nggak kan, saya tetap harus beli gitu, kayak sampo atau segala macam, saya tetap harus beli gitu. Nah, saya beli di Atomy, ternyata dengan saya belanja ulang itu, saya dapat keuntungan gitu. Dan keuntungannya itu bukan sekedar beli, terus untung, terus udah, enggak loh. Ini ngumpul, kemudian suatu saat akan menjadi residual income. Income yang kata kasarnya nih ya, gue kagak ngerjain apa-apa, itu kemudian nambah ke saya, menjadi income saya gitu. Nah, untuk yang ini nanti akan dijelaskan lebih detail, tapi saya cuma kasih gambaran, ini goalnya si Atomy ini. Mau membernya sebagai customer, memakai produknya, tapi juga bukan sekedar stop di puas saja, tapi bisa menjadi sukses. Oh ya, sebelum ke sini nih ya, sebelum ke sini saya ingat
saya sempat search juga, kenapa sih mereka, apa analoginya sukses, customer sukses ini. Jadi mereka pakai istilah analogi sapi dan bayi gitu. Nah, kalau sapi ini ibaratnya kan si Atomi nih, dia lihat kita nih kayak sapi gitu ya. Ini cuma analogi loh ya. Oh, dia take care ya, dia kasih makan. Aku nggak tahu sapi mandi nggak sih, nggak tahu ya. Atau kalau yang wagyu itu dipijet-pijet, katanya gitu, dipijet-pijet. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ya nanti si sapi ini akan memberi benefit ke dia, yaitu apa? Susunya gitu ya. Mungkin nanti susunya berkualitas tinggi, saya bisa jual dengan harga tinggi. Atau kalau yang sapi wagyu begitu diurut-urut, katanya lemaknya menyebar dengan baik, kemudian bisa dijual. Atomi itu nggak kayak gitu. Kita itu seperti sapi ini gitu, maksudnya dibaik-baikin, ada tujuannya nih mau ambil susunya, tapi lebih ke seperti bayi kita ini gitu ya. Kita juga merawat bayi ini kan, kita mandiin, kita kasih makan ya, kalau nangis kasih susu gitu. Tapi apa kemudian tujuannya itu kita merawat bayi itu adalah nanti nih gede nih ya, lu umur 21 ya, lu kerja nih di McDonald ya, lu kerja dah itu di mana nanti bagi komisi ke mamamu. Enggak begitu. Karena merawat bayi ini, ketika merawatnya pun itu sudah menjadi tujuan itu, merawatnya itu. Jadi bukan memikirkan nanti ini anak akan menghasilkan apakah saya, enggak. Merawat anak itu sudah sebuah kebahagiaan, adalah sudah sebuah tujuan. Nah, itulah si Atomi ini gitu. Nah, kemudian yang perusahaan distribusi ya, target menjadi perusahaan distribusi center gitu. Nah, seperti saya bilang, dia nggak memproduksi produk, tapi dia mencari partner, mendapatkan produknya, kemudian menyebarluaskannya. Nah, kita tahu kan, kayak misalnya sekarang nih, apa nih? Amazon. Amazon dulu kesannya cuma perusahaan Amerika. Ya, kita beli di Amerika doang gitu. Atau kalau beli dari Indonesia bisa, tapi deg-degan. Saya inget banget tuh, at least 10 atau 12 tahun yang lalu teman saya deg-degan kalau pesen buku waktu masih di Jakarta ya. Deg-degan mau pesen buku di Amazon. Takut kena biaya custom. Takut barang nggak nyampe gitu. Tapi sekarang kayaknya sudah lain ceritanya. Sudah nggak begitu susah. Dan bahkan mungkin ada Amazon Indonesia sekarang. Jadi Amazon kan targetnya adalah seluruh dunia. Sama seperti apa sekarang yang lagi booming. Yang lebih easy untuk belanja. AliExpress atau Alibaba, easy banget gitu loh. Saya mau di Kanada, saya mau pesen barang, walaupun memang lama sekali tuh nyampainya, kadang-kadang saya lupa gitu ya, atau barangnya datang gitu. Nah, Atomi ini targetnya juga seperti itu, mau menjadi distribution hub gitu. Dan kita tahu tadi dibilang sudah 14 negara. 14 negara ini yang keren-keren banget gitu ya. Dan next itu adalah India, Vietnam juga coming. Jadi ini bakal merata gitu loh, bakal merata dan nanti teman yang lain akan jelaskan apa sih maksudnya dengan 14 negara, apa sih dengan maksudnya dengan global ID. Jadi mau kita di mana aja. Tadi ada yang dari Jogja, Jawa Tengah ya, saya di Kanada, mungkin adik saya ada di Jambi, no matter what. Kita lokasinya ada di mana. Kita bisa ke web si Atomi masing-masing negara, bisa akses dengan mudah, kemudian membeli barangnya. Nah, tadi juga disebutkan ya, global sourcing, global sales, ini maksudnya, tadi ini kan negara-negaranya sudah ada nih ya, yang untuk 14 negara tadi itu. Nah, dia juga salah satu menekan cost-nya itu adalah negara itu bagusnya di apa sih? Contoh ya, Meksiko. Mereka produksi avokadonya bagus sekali ya, high quality gitu. Nah, si Atomi kemudian mencari partner untuk bukan menangkap ya, masa avokado ditangkap sih, dipanen gitu maksud saya ya. Dipanen kemudian dibuat olive oil gitu. Nah, Taiwan kan bagus ya, mereka di kayak herbal-herbalan gitu ya, makanya Atomi punya koyo itu ternyata dari Taiwan gitu. Jadi global sourcing. Jadi negara itu ada bagusnya apa, diambil resources-nya dari situ, kemudian dijual di antar global. Ya, jadi memang sekarang udah 2020 nih sayangnya karena ada pandemik aja ya, harusnya bisa speed-nya bisa lebih cepat lagi.
ini udah nggak tertahankan lagi, nggak bisa orang, oh gue nggak mau barang luar, atau oh barang luar jangan masuk, udah nggak bisa. Ini udah kedepannya itu akan seperti itu gitu loh, nggak bisa kita hindari gitu. Nah, yang terakhir menjadi top notch ya. Tadi kan targetnya, visinya, customer-nya juga bukan sekedar puas tapi sukses. Kedua, mau menjadi kalau saya bilang kayak AliExpress lah gitu, atau jadi kayak Amazon lah gitu. Sebanyak mungkin, se-easy mungkin untuk diakses dari mana-mana. Dan ketiganya itu menjadi perusahaan yang terpercaya, yang kredibel, yang last longer. Dan ini Atomy in number, bisa kita lihat ya. Ada 400 produk, walaupun mungkin di Indonesia cuma ada berapa, di Kanada ada berapa. Tapi ingat, visinya adalah sebanyak mungkin. Karena kan harus pelan-pelan ya, bukan pelan-pelan dengan ya kita pelan-pelan aja enggak. Tapi memang banyak sekali harus dipikirkan, dan negara masing-masing ada regulasinya masing-masing. Dan juga kapasitas pabrik. Jadi, tapi targetnya adalah itu, sebanyak mungkin barang available di semua negara. Dan tadi sudah 10 member. Terus ini apa? Toothbrush itu ya, sikat giginya itu sudah 30-an juta, dan mungkin sekarang udah 40 juta kali ya yang pakai. Dan tiap 9 detik skincare-nya itu laku gitu. Karena begitu kamu sudah coba, nggak bisa untuk yang apa sih, nggak bisa gitu. Karena memang bagus gitu, mau apa dikata gitu loh. Lihat aja udah menyenangkan gitu ya kan. Jadi ini perusahaan akan menjaga prinsipnya itu, dan targetnya adalah yang seperti saya ceritakan itu, dan mau last longer, 100 tahun kemudian, berapa tahun kemudian mungkin kita sudah goodbye ya to this world ya. Ini akan keep longer dan diwariskan ke anak dan cucu kita. Jadi tidak ada alasan untuk meragukan, aduh Atomy ini apa ya, mungkin tidak pernah dengar sama sekali, atau dengar tapi juga nggak begitu jelas. Nah, begitu mudah-mudahan dengan penjelasan saya hari ini, pagi ini, kalian yakin gitu, at least yakin bahwa ini bukan perusahaan yang abal-abal, bukan perusahaan yang cuman hura-hura di awal-awal aja terus kemudian layu gitu ya. Tapi ini sudah terbukti, semua orang suka dengan Atomy, dan saatnya untuk jump in to the system, yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman yang lain. Terima kasih.